Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Andi Billy Francisca MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan yang saya hormati dan saya cintai teman-teman kelas 645A 05. Baik, kita akan mempresentasikan materi pertemuan 4 yang berjudul kalimat dan kalimat efektif dalam penulisan. Sebelum masuk ke materi, kita akan memperkenalkan diri. Di anggota kelompok 4 terdapat 4 anggota, yaitu Firdaus Ibrahim, Nur Abidin, Okiawan Saputra, dan Tirto Winoto. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh saudara kita Firdaus Ibrahim. Untuk Firdaus Ibrahim dipersilakan. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Selain itu, memiliki intonasi final. Menurut Harimurti Kridalaksana, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual dan potensional berdiri dari klausa. Jenis-jenis kalimat. Yang pertama ada kalimat menurut fungsinya, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kalimat berita atau deklaratif. Adalah kalimat yang isinya sebuah pemberitaan dan diakhiri dengan tanda baca titik. Kemudian yang kedua ada kalimat tanya atau integratif. Adalah kalimat yang menggunakan kata tanya, berisikan sebuah pertanyaan dan diakhiri dengan tanda baca tanya. Kemudian yang kedua ada kalimat perintah atau imperatif. Adalah kalimat yang berisikan menyuruh atau melarang seseorang melakukan sesuatu, diakhiri dengan tanda baca seru. Contohnya, jangan merokok. Kemudian yang ketiga, ada kalimat seru atau ekslamatif. Adalah kalimat yang berisikan ungkapan perasaan emosi yang kuat dan diakhiri dengan tanda baca seru. Contohnya, aduh, saya terpeleset. Kemudian yang keempat, ada kalimat menurut kelengkapan unsur, yang dimana dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kalimat tak lengkap atau kalimat minor, yaitu konteks wacana pembicaraan sudah diketahui antara pelaku komunikasi. Kemudian yang kedua ada kalimat lengkap atau bisa disebut juga dengan kalimat mayor, yaitu kalimat yang lengkap unsur-unsur pembentukannya. Kemudian terakhir yaitu kalimat menurut susunan subjek predikat, dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kalimat inversi dan yang kedua ada kalimat versi. Jenis-jenis kalimat verbal. Yang pertama ada kalimat transitif. Ialah sebuah kalimat yang memiliki objek. Jenis kalimat ini dapat dibagi lagi menjadi kalimat dwitransitif maupun kalimat ekatransitif. Kalimat ekatransitif merupakan sebuah kalimat yang hanya memiliki satu objek. Kemudian yang kedua ada kalimat intransitif. Ialah jenis-jenis kalimat tunggal yang tidak memiliki objek maupun tidak memiliki pelengkap. Namun, seperti kalimat tunggal lainnya, jenis kalimat ini juga diikuti dengan kata keterangan. Contohnya, kakek makan di dapur. Kemudian yang ketiga, ada kalimat semi-transitif. Ialah jenis kalimat tunggal yang tidak memiliki objek, namun memiliki pelengkap. Contohnya, Pak Joko menjadi ketua RT. Menurut bentuknya, jenis kalimat bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi tiga. Pertama, kalimat tunggal. Ialah sebuah kalimat bahasa Indonesia yang hanya memiliki satu struktur subjek predikat maupun satu klausa. Kalimat ini disebut juga kalimat nominal karena susunannya yang ditata menggunakan frasa adjektif. Kedua, kalimat majemuk setara. Ialah sebuah kalimat yang tersusun oleh dua klase yang saling berkaitan secara setara. Kalimat yang setara disebut kalimat utama. Hubungan klausa satu dengan klausa lain dikaitkan menggunakan koordinator atau kata penghubung. Ketiga, kalimat majemuk bertingkat. Ialah kalimat ini masih termasuk ke dalam jenis kalimat tunggal dalam bahasa Indonesia.
Kalimat ini jenis kalimat tunggal yang diperluas menjadi sebuah klausa yang baru. Jenis-jenis kalimat berdasarkan fungsi subjek. Pertama, ada kalimat aktif, merupakan jenis kalimat dalam bahasa Indonesia yang subjeknya melakukan tindakan. Contohnya, adik menulis buku, ayah memperbaiki sepeda. Kedua, kalimat pasif, merupakan jenis kalimat dalam Indonesia yang subjeknya dikenakan tindakan. Contohnya, sepeda diperbaiki ayah, sayur dimasak ibu. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Secara umum, kalimat efektif adalah sebuah kalimat yang jelas dan mudah dipahami sesuai dengan konteks dan situasi komunikasi. Untuk bisa menghasilkan komunikasi efektif, kita harus memperhatikan latar belakang lawan bicara dan mengetahui latar belakang pembaca jika lewat tulisan. Menurut Parera, kalimat dikatakan efektif apabila didukung oleh 6 poin di bawah ini. Yang pertama, ada kesepakatan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis. Yang kedua, ada keparalelan untuk tujuan aktivitas tertentu. Dan yang ketiga, ketegasan dalam menonjolkan pikiran utama. Yang keempat, ada kehematan dalam pilihan kata. Yang kelima, ada kevariasian dalam penyusunan kalimat. Dan yang terakhir yaitu kelogisan. Kalimat efektif ada dua, yaitu yang pertama ada mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran, pendengaran atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulis. Dan yang kedua, kalimat efektif memiliki persyaratan dan fungsi yang kesemuanya saling berkaitan. Selanjutnya ada fungsi kalimat efektif. Pembaca mudah memahami agar pesan dapat tersampaikan dengan jelas, agar pembaca tidak lelah membaca, agar dapat mewakili pikiran dan keinginan penulis. Selanjutnya ada kepaduan koherensi dalam kalimat. Kepaduan atau koherensi dalam kalimat efektif adalah hubungan timbal balik atau hubungan kedua arah antara atau frasa dengan jelas, benar, dan logis. Hubungan timbal balik terjadi dapat antar kata dalam frasa atau unsur atau dapat terjadi antar frasa dalam antar fungsi dalam kalimat. Hubungan antar fungsi itu dapat menimbulkan kekacauan makna gramatikal kalimat. Selanjutnya ada pengertian kohesi dan koherensi. Kohesi adalah hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai penggunaan unsur bahasa. Konsep kohesi pada dasarnya mengacu kepada hubungan bentuk, artinya unsur-unsur wacana yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Sedangkan koherensi adalah pola keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya, Oki. Terima kasih presentasi dari kami. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon saran dan sanggahannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.